Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. أما بعد. Ustazah Aisyah, pengurus kajian kesayangan, para adminah, seluruh ukhtifis yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, istiqomah dalam bertawun fi sabilil haq fil ibadah, istiqomah dalam hal tolong menolong, membangunkan tahajud, saling mengingatkan kajian dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana informasi dari Mbak Ika ya, bahwa semestinya pagi ini kita menikmati oase hati yang gersang dengan menyimak kajian dari Ustadz Asmat. Tapi semalam dikabari oleh istri beliau bahwa beliau sedang eh, sakit ya. Kita belum dapat kabar sakit apa, tapi qadarullah sampai saat ini belum ada info lagi. eh dan berarti izinnya untuk menggantikan beliau. Semoga sakit yang beliau rasakan menjadi penggugur dosa dan insya Allah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi'an la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu ya rabbal alamin. Baik, saudari-saudari, teman-teman kajian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dalam pembahasan hadis yang kesembilan tentang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahwa ini hadis unik ya, karena Rasulullah SAW bersabda tentang eh, perintahnya itu ada tambahan mastata'tum. Artinya ketika beliau mengatakan wa ma amartukum min syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka penuhilah, laksanakanlah mastata'tum, semampu kalian. Sedangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang larangan, ya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ya, langsung fajtanibuhu, jauhi. Tidak ada kata mastata'tum, nggak disusul dengan semampu kalian, ya. Apakah eh, kita pernah menemukan ada susulan mastata'tum? Ya, ya. Maka kemarin pun telah kita bahas ya, eh, ada kajian fikih yaitu kaidah-kaidah, di antaranya al-masyaqqah tajlibut taisir yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama, bahwa beberapa kondisi sulit ya, yang betul-betul sulit ya, jangan dibuat-buat sulit, itu kemudian bisa menjadi sebab eh, kita boleh mengambil langkah yang mudah ya, atau cara yang mudah. Standarnya bukan selera masing-masing, tapi sesuai dengan eh, syariat Islam gitu. Ya, kemarin sudah kita bahas juga. Nah,
Maka antara menjauhi larangan yang total dan melaksanakan kewajiban yang mastata'tum semampu kalian, eh, nggak bisa tuh kita kemudian bikin standar sendiri ya. Sekali lagi harus sesuai dengan standar syariah. Mana yang disebut ya sulit, sakit atau masyakoh tadi, kesulitan. Misalnya subuh, ya sholat subuh kan wajib, ya. Maka kita harus memenuhi kewajiban itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Waktunya kapan? Ya sesuai waktu subuh gitu. Jangan kemudian karena kita yang misalnya tadi malam mengerjakan tugas kuliah atau barangkali tugas wilayah, organisasi, pekerjaan kantor dan lain sebagainya, lalu merasa sulit bangun di jam sholat subuh ya, waktu sholat subuh. Nah, kemudian kita mengatakan, kan perintahnya mastatoktum gitu ya. Maka ya udah deh, saya sholat subuhnya jam 7 aja. Kan mastatoktum sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, ini nggak boleh ya karena subuh sudah ada waktunya gitu. Muqayyad ya, terikat ya waktunya ada batasan-batasannya. Lah kalau misalnya bapak-bapak nih, abang-abang misalnya ada yang hobinya nonton sepak bola. Ya jam 2 jam 3 kan bangun ya. Padahal subuh bisa lebih lama waktu istirahatnya kalau diukur dengan ukuran jadwal pertandingan bola gitu kan. Tapi bangun juga kan untuk nonton bola, apalagi kemudian kita merespon apa perintah Allah yaitu sholat subuh. Lalu sebetulnya bagaimana maksudnya mastatoktum yang kemarin sudah juga kita sepintas bahas itu. Jadi kata para ulama mastatoktum di sini maksudnya jangan sampai kalau kita lakukan kewajiban itu sampai menyakiti diri sendiri gitu ya, menyakiti diri kita. Contoh, laki-laki sholat berjamaah 5 waktu. Nah, dalam kondisi wabah COVID ya 2 tahun belakangan ini diimbau untuk membatasi diri ya, jaga jarak 0,5 meter, 1 meter atau 1,5 meter di setiap masjid diwajibkan seperti itu. Ya, ini preventif. Artinya kalau kita nggak mau tertular, ya terpapar, maka langkah itulah yang dianjurkan oleh para ahli medis, oleh pemerintah. Maka demi menyelamatkan nyawa gitu ya, karena Islam juga tentunya memperhatikan agar para penganutnya menjaga nyawanya masing-masing. Karena kalau wafat nggak bisa beribadah lagi. Makanya penting ya menjaga kesehatan, olahraga, ya. Nah, jadi kalau sholat itu beresiko kematian, ya, maka eh, kemudian diambil langkah mudah untuk ada yang bahkan tidak sholat berjamaah di masjid, sholat masing-masing di rumah daripada nanti berjamaah kemudian terpapar kan seperti itu. Nah, itu maksudnya Mas Tatotum tuh laksanakan perintah semampu kalian. Artinya bukan kita buat sendiri. Sekuat kemampuan kalian tuh kita pengen banget sholat berjamaah. Kita pengen berada dalam soft-soft barisan sholat itu ya di masjid. Bagi laki-laki kita pengen ada di antara mereka yang berjamaah. Tapi qadarullah kondisinya sedang COVID nih. Kalau kita kemudian memaksakan diri untuk apa namanya berjamaah ya terpapar sakit wafat, nah kan lebih berisiko nggak bisa
menikmati sholat berjamaah lagi. Makanya kita jaga ya, kita jaga agar tidak terpapar. Nah, akhirnya di rumah saja. Nah, ini maksudnya dalam hadis mastatotum itu ya. Kemudian apa? Puasa. Yang namanya puasa pasti merasakan lapar. Maka ulama membuat rumusan kalau kesulitan itu sifatnya tidak bisa dipisahkan dari ibadah itu sendiri, maka itu termasuk kesulitan yang tidak ditoleransi, yang tidak dapat keringanan untuk mengambil kemudahan. Ya, eh mah, pah, saya nggak mau puasa. Kenapa? Ada masyakoh katanya, ada kesulitan. Apa kesulitannya? Saya nggak kuat nahan lapar. Lah pertanyaannya, ada nggak orang Islam yang kalau puasa nggak lapar sama sekali? Wajar, ya kan? Lapar itu wajar karena kan nggak makan, nggak minum gitu. Maka kalau rasa itu selalu apa namanya selalu mengikuti ibadahnya, artinya nggak mungkin terpisahkan dari ibadahnya, maka kondisi ini tidak eh, dapat ditoleransi gitu, tidak mendapatkan keringanan. Nah, jadi nggak boleh orang membatalkan puasa karena alasan, duh lapar, nggak boleh, karena lapar atau masyakoh di situ pasti semuanya merasakan hal yang sama gitu. Bagaimana mungkin kita menjalani puasa tanpa lapar gitu kan? Mungkin ada aja lapar sekali, abis itu nggak ngerasain lagi. Tapi pasti ada rasa laparnya, hausnya gitu. Jadi itu nggak mungkin dihindari gitu. Baik, zakat misalnya. Ketika ada perintah zakat, kan, laksanakan kewajiban dengan sesuai kemampuan kalian. Mastatotum. Terus zakat gimana? Sementara misalnya ada hutang yang jatuh tempo, ya kita bayar zakat dulu atau lunasi hutang dulu yang sudah jatuh tempo ya. Kalau hutangnya masih ditoleransi oleh misalnya teman kita atau saudara kita, maka nggak masalah. Artinya udah nggak apa-apa. Tahun depan juga oke lah gitu. Kita tunaikan zakat mal gitu. Ya. Nah, ada yang memang secara perjanjian ternyata hari ini jatuh tempo hutangnya. Mau dipakai atau ya memang perjanjiannya harus bayar hari ini, nggak boleh apa namanya nggak boleh ngaret gitu ya, maka nggak bisa kita sebagai muslim itu kemudian kekeh untuk nggak pokoknya saya mau zakat gitu kan, daripada kemudian saya nanti sakit atau wafat saya belum zakat gimana. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan nih dalam menerapkan syariat. eh, Aturannya itu begini. Aturannya itu kewajiban kepada orang lain kalau ada kita tuntaskan dulu, ya. Baru kemudian kita apa namanya tunaikan zakat kita. Lah, kalau kita menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan diri kita sendiri, sementara kita punya kewajiban juga yang berkaitan dengan orang lain, ya, maka tuntaskan dulu sama orang lain, ya. Barulah kemudian jika hutangnya sudah selesai, kita apa namanya menunaikan atau mengeluarkan zakat kita gitu. Jangan kemudian apa namanya bersikeras untuk zakat dulu hutangnya belum dibayar sementara sudah ditagih-tagih gitu. Enggak. Nah, yang benar adalah bayar hutang dulu. Nah, ini termasuk apa? Termasuk masakoh di sini. Artinya, oh iya oke ada yang harus ditanggung dulu nih untuk lunasi hutang. Maka boleh tidak menunaikan zakat karena ada kesulitan yang lain. Kesulitannya adalah ternyata terbatas nih harta kita harus bayar hutang dulu. Nah, ini eh, masuk dalam pembahasan eh, laksanakanlah kewajiban sesuai dengan kemampuan kalian. Ternyata kemampuan kita terbentur dengan hutang kita. Jadi zakatnya tertunda. Nggak masalah seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Haji. Yang pokoknya harus berangkat. Gimana pun caranya harus berangkat. Ya. Keluarga ditinggal. Ini udah nabung.
anggaplah budgetnya ngepres. Kalau kita berangkat haji, keluarga kelaparan, ya, maka dia eh, memahami perintah itu, pokoknya semuanya harus wajib berangkat. Iya betul. Siapa yang nggak mau berangkat haji, ya kan? Tapi ketika kita berangkat haji kemudian keluarga kita nggak ada bekal, nggak di eh, nggak di apa tinggali harta untuk melanjutkan kehidupan bersama anak-anak gitu ya, sehingga kelaparan, sakit, ya nauzubillah kalau wafat gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Melaksanakan kewajiban tapi keluarga meninggal, misalnya seperti itu. Nah, ini nggak boleh ya, karena eh, memberikan makan istri, suami atau keluarga yang jadi tanggungan kita itu juga termasuk kewajiban gitu kan, nafkah. Maka pastikan dulu keluarganya sudah bisa kita apa namanya tanggung, artinya terjamin tidak sampai kelaparan selama barangkali 40 hari ya, atau setidaknya sebulan gitu. Maka ketika sudah bisa menjamin aman, ya berangkat. Tapi kalau belum, ya jangan kemudian harus berangkat gitu. Nah, karena apa? Itu bagian dari masyakoh ya. Artinya, oh terbentur nih keluarga, belum cukup nih. Harusnya nabungnya lebih banyak lagi deh, biar keluarga enak kalau ditinggalin. Kita haji, keluarga aman, nggak kelaparan, nggak sampai kemudian mengemis-kemis, nggak sampai sakit dan seterusnya gitu. Nah, eh, atau apa? Seperti yang tadi ya, ada hutang yang jatuh tempo, tapi kita tetap maunya haji, haji, haji gitu. Ya, jadi Islam itu apa? Menjaga keseimbangan ini ya. Jangan karena kita mau melaksanakan kewajiban, tapi kemudian ada yang harus dikorbankan sampai beresiko fatal gitu kan. Enggak. Maka berlakulah di sini mas tatotum, yaitu laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, atau misalnya kayak demi haji, eh, pokoknya kita pingin berangkat haji, apapun caranya korupsi. Ya, mau berangkat haji tapi korupsi gitu. Nah, maka nggak mungkin itu menjalankan kewajiban tapi hasil dari kemaksiatan kepada Allah. Enggak. Islam itu proporsional, menjaga eh, keseimbangan itu ya. Haknya Allah kita tunaikan tanpa eh, melanggar hak kepada manusia gitu. Jadi tuh bukan semau-maunya, tapi sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Nah, dari pembahasan larangan dan perintah, kita dapat kesimpulan nih bahwa yang disebut dengan ibadah itu bukan hanya melaksanakan perintah saja, tapi termasuk meninggalkan larangan-larangan Allah itu juga masuk dalam hal ibadah. Jadi jangan salah kaprah nih bahwa kita menganggap diri kita ketika melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan apa sedekah dan lain sebagainya, maka itu kita disebut sedang ibadah. Tapi kemudian menjauhi larangan-larangan itu tidak dianggap sebagai ibadah. Enggak, itu ibadah itu. Malah justru menjauhi larangan ini kata ulama lebih utama daripada mengamalkan yang sunnah ya, karena menjauhi yang haram-haram gitu lebih diutamakan daripada kita mengamalkan sunnah gitu. Kalau maksudnya dalam kondisi kita dihadapkan dengan yang haram dan amalan sunnah, maka menjauhi yang haram ini lebih utama gitu. Bukan yang fardu ya. Kalau fardu kita nggak bahas lagi, udah pasti kan fardu ain gitu, wajib kita lakukan gitu. Jadi jangan lagi kemudian kita beranggapan, berpikir atau mengatakan begini, ya saya alhamdulillah ya nggak korupsi, nggak pernah bohong ya. Tapi ternyata hari-hari nggak sholat gitu, nggak ya. Sholat itu fardu ain ya. Kemudian korupsi ya keharaman, jauhi gitu. Ini ada orang yang nggak korupsi, nggak nggak tipu-tipu, tapi nggak sholat ya. Mana ya yang lebih utama coba?
bersedekah dari hasil mencuri, sedekahnya baik, tapi ternyata hasil curian, atau tidak bersedekah ya karena menahan diri dari mencuri. Mana yang lebih baik? Yang kedua, jelas yang kedua, gitu. Kita menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan gitu. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah terhadap yang Allah haramkan, ya. Jauhi, hati-hati, ya, kepada yang haram-haram, maka engkau akan menjadi manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. A'badan nas gitu. Jadi kita menjadi hamba yang taat juga bisa dari atau dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Makanya kata Hasan Al-Basri, beliau berkata, tidak ada ibadah yang lebih utama bagi seorang hamba ya dibandingkan dengan meninggalkan keharaman. Ya, jadi ungkapan lainnya beliau mengatakan bahwa meninggalkan hal-hal haram itu adalah ibadah yang lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, karena eh, ukurannya begini, orang itu melakukan melakukan kebaikan bisa dengan iman, bisa tanpa iman. Kita melihat ada orang muslim melakukan kebaikan, kita juga melihat ada orang-orang non-muslim melakukan kebaikan. Artinya kebaikan itu belum tentu butuh iman. Ya, kadang-kadang kebaikan juga eh, terdapat ria di dalamnya. Artinya tidak berdasarkan iman gitu. Dia berbuat baik karena ria, ingin dipandang orang lain. Bisa. Dia berbuat baik karena eh, ingin dapat jabatan agar dipilih. Macam-macam bisa. Jadi kenapa disebut kemudian menjauhi larangan itu lebih utama? Karena kalau menjauhi larangan itu betul-betul butuh iman. Ya, butuh kekuatan komitmen kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf ya sudah dikunci di rumah perempuan yang good looking, punya jabatan, harta, ya, tapi beliau justru memilih tidak, ya, menolak. Nah, ini butuh iman. Artinya kalau saat itu tidak ada iman, pasti kan terjadi kemaksiatan. Tapi karena ada iman, maka Nabi Yusuf memilih untuk menolak gitu. Nah, ini berbeda dengan kita apa namanya berbuat kebaikan. Kalau berbuat kebaikan itu kadang-kadang macam-macam motifnya, tidak mesti berdasarkan iman. Nah, ini juga diperkuat oleh apa namanya Abdullah bin Mubarak. Ini ajib nih kaulnya beliau. Kata beliau, aku lebih baik menolak 1 dirham yang syubhat statusnya. Syubhat itu haram enggak, halal enggak. Itu syubhat ya. Jadi enggak jelas gitu hukumnya. Kata Abdullah bin Mubarak itu, aku lebih baik menolak 1 dirham tapi syubhat ya daripada apa? Bersedekah sebanyak 100, 200, 300, 600 dirham. Nah, ini kan dahsyat. Ya. Meninggalkan yang subhat 1 dirham ya, lebih disukai daripada bersedekah sebanyak ratusan dirham ya. Padahal masya Allah ini eh, kalau misalnya ya kalau misalnya dia apa beliau bisa bersedekah ratusan dirham kan pahalanya besar. Tapi beliau lebih menguatkan. Oh, ini ada 2 pilihan nih. Saya diberikan satu hal yang subhat tapi 1 dirham. Saya mau bersedekah karena saya tahan yang ini dulu deh gitu. Nggak mau nih saya nolak dulu kebaikan ataupun syubhat ini dulu gitu. Umar bin Abdul Aziz juga
mengatakan begini, ini karena kajian menanti subuh dan ada gerakan Qiyamul Lail, jangan sampai kemudian salah paham ya. Enggak. Kata beliau begini, eh, takwa itu bukan hanya sekedar puasa ya, atau mungkin Qiyamul Lail bahkan kata beliau. Atau kalau digabungkan antara puasa dan Qiyamul Lail, bukan hanya sekedar itu, tapi takwa itu menunaikan yang Allah wajibkan, meninggalkan yang Allah larang. Nah, jadi bentuk ketakwaan sekali lagi ya, ibadah bukan hanya melaksanakan perintah Allah tapi juga menjauhi larangannya. Nih zaman sekarang kan kita itu dihadapkan dengan tantangan luar biasa ya, mengenai menjauhi larangan ini. Ya, kita nggak nyari didatangi. Ya, kita berusaha menghindari, iklannya muncul terus. Ya pinjol, ya judi online, ya apa ribawi, ya kan? Apa namanya? eh BPKB kamu mau disekolahin kan sering begitu tuh muncul tiba-tiba di SMS. Oh bisa dapat nomor kita kan begitu ya. Nah, apalagi sogok menyogok ya. Bahkan kalau dalam kehidupan bersosial apa? Ghibah. Nah, tiba-tiba ada saja poin untuk menggunjing orang lain. Nah, ini kan datang sendiri kadang-kadang kita nggak nyari didatengin ya. Kita berusaha menghindar, ada lagi iklan aplikasi macam-macam gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahan, iman kita nggak kita kuatkan, maka kita terjerumus ke dalamnya gitu. Maka ketika kita menahan diri untuk tidak melakukan itu, sesungguhnya saat itu kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada iklan pinjaman online. Oh, ada iklan Homer. Wah, ini kayaknya menarik. Ah, enggak, kita tolak karena menjaga keimanan. Maka wajar Rasulullah SAW patahkan ya setelahnya itu di apa? Rasul bersabda agar kita preventif nih, tidak banyak bertanya hal-hal yang kita nggak niat mengamalkan. Karena dulu ini maksudnya adalah kaum terdahulu tuh Yahudi Nasrani maksudnya. Karena dulu sebab binasanya mereka begitu disampaikan oleh Nabi Musa, Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih apa sapi, mereka tanya warnanya, jenisnya seperti apa. Jadi susah sendiri. Ujung-ujungnya nggak menyembelih, cuma hampir menyembelih. Nah, ini kan apa justru nggak niat mengamalkan, kepo kepo kepo, menyusahkan diri sendiri. Apalagi apa namanya eh, eh, kalau justru bertanyanya niat untuk sarkas gitu, malah justru haram gitu kan. Nah, eh, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya sebaliknya? Artinya bertanya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ilmu, untuk memperjelas ibadah kita. Wah, ini sebaliknya malah justru boleh. Ya, makanya kita ingat apa namanya? Dulu sahabat itu karena sami'na wa ta'na kepada Rasulullah, mendengar hadis ini, sahabat tuh nggak berani bertanya banyak gitu loh. Kata Rasulullah, hati-hati nih banyak bertanya nih. Kalau nggak sungguh-sungguh niat ngamalin, nanti khawatir kita binasa seperti umat terdahulu. Makanya sahabat menjaga tuh batasan-batasan. Bahkan Rasulullah di hadis yang lain pernah mengatakan begini, kalian ini bersamaku gitu. Wahyu turun, kalian juga ikut mengetahuinya, mendengarnya. Ada yang tugasnya menulis wahyu. Jadi nanya apa lagi? Udah bisa kalian lihat langsung gitu kan. Jadi sahabat sebagian itu eh, apa menahan diri untuk banyak bertanya gitu. Makanya suka tuh kalau ada orang Arab Baduy datang ke Rasulullah secara tiba-tiba, kemudian nanya kepo. Karena apa? Dia kan nggak hari-hari bersama Rasulullah, nggak ngeliat Rasulullah setiap waktu gitu. Jadi begitu berkunjung ke Madinah ya, eh, maka senang para sahabat. Nah, ini ada orang pedalaman nih dari pelosok nih, pasti banyak nanya nih. Kita simak
kalau dia nanya, Rasul pasti jawab. Karena apa? Rasul melihat bahwa mereka nggak setiap hari sama Rasulullah, jadi dijawab terus. Jadi sahabat senang, dapat faidah gitu kan. Artinya kalau banyak bertanya dalam urusan apa ilmu, niat mengamalkan, justru boleh gitu kan. Nah, sehingga orang lain dapat faidahnya. Yang nggak boleh itu seperti apa sih pertanyaannya? Bertanya tentang zat Allah nggak boleh. Ya, gimana bentuknya tangan Allah? Gimana ketika Allah turun ke langit dunia, turunnya seperti apa? Pakai tangga atau naik pesawat atau nggak boleh gitu. Jangan bertanya tentang zat Allah. Kullu ma khatara bibalika wallahu khilafu dzalik. Apa yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, Allah berbeda dari apapun pikiran kita tentang zatnya terutama gitu. Kemudian yang nggak boleh apa? Bertanya tentang hal-hal gaib gitu. Di mana ya sekarang ya malaikat Jibril ya? Ya, eh, penasaran nih apa namanya tempat atau alamatnya malaikat Jibril. Kan kalau kita tahu juga kira-kira kita mau berkunjung atau gimana kan nggak juga. Sebagaimana kita bertanya-tanya kepo gitu. Kalau arwah kita kita sudah wafat, arwah kita kemana ya perginya? Nah, ini kan nanti menyulitkan diri sendiri gitu. Yang ditanya juga repot. Ntar kita ditanya juga, yang bertanya juga belum tentu menambah keimanan barangkali. Kan seperti itu. Selanjutnya apa? Ada bertanya yang nggak realistis, nggak ada kenyataannya bertanya. Atau barangkali nggak ada kepentingannya kita bertanya hal itu. Ya maka sebaiknya nggak perlu, ya kan? Tuh. Atau barangkali bertanya tapi sifatnya membantah, meremehkan, mendebati gitu. Seperti Bani Israel yang kemarin kita sampaikan kisahnya yang barusan saya ulas lagi. Atau misalnya eh, eh, kita sebagai murid taklim di guru A, guru B, kemudian di guru C kita bertanya dengan tujuan ngetes guru, nggak boleh gitu. Jadi pertanyaan itu kesimpulannya ada yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu bertanya tentang sholat, puasa, zakat, haji karena ibadahnya fardu ain. Kemudian ada yang fardu kifayah, mempelajari tentang detail misalkan ulumul Quran, mustalah hadis, usul fiqh yang lebih mendalam lagi tuh ilmunya. Itu fardu kifayah. Santri-santri, para kiai, para ustadz. Nah, itu nggak semua orang wajib dalam mengetahui hal itu gitu. Karena lebih mendetail gitu tentang ilmu hadis, ilmu periwayatan dan lain sebagainya. Itu fardu kifayah. Nah, ada lagi yang makruh tadi, yang kira-kira nggak penting, nggak mau diamalkan, nggak ada kaitan dengan realita kita, maka ya udah nggak usah ditanyain gitu kan. Ada lagi ya apa pertanyaan yang juga haram gitu, yang tadi sarkas, kemudian maksud membantah atau membandingkan guru. Nah ini nggak dibolehkan gitu. Kesimpulan, jadi ajaran Rasulullah SAW ini sebaiknya kita laksanakan secara utuh ya, secara utuh. Maka insya Allah akan kita dapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau selamat harus taat. Ya, jadi eh, kalau nggak taat sebaliknya, maka siap-siap tidak selamat seperti kaum-kaum yang terdahulu. Maksudnya kalau zaman sekarang nih bukan berarti diazab, dibinasakan, nggak mesti seperti itu juga. Misalnya hidup susah, ya terbentur mau muamalah jalannya ribet banget karena kita nggak melaksanakan akad-akad muamalah yang jelas atau secara bermasyarakat tidak akur, saling benci ya karena nggak taat sama Rasulullah, aturan bermasyarakat, bersosial atau bisnis. Bagaimana nih karena kita nggak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Rasulullah, ternyata bisnisnya digagalkan karena caranya nggak sesuai dengan syariat. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau selamat, maka kuncinya harus taat. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ربنا أذهب البأس اشفي أستاذنا أستاذ أسمد. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.